Hai teman writers, welcome back dan selamat datang untuk teman writers yang baru di channel ini. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang terbaik supaya kita bisa meresonansi hal yang baik pula untuk sekitar kita. Ini adalah step 3 alias langkah ketiga dari serial tutorial menulis novel untuk pemula tahun 2020 di channel ini. Teman writers yang belum lihat step 1 and step 2-nya, aku sarankan dengan sangat untuk lihat yang itu dulu ya. Link videonya sudah aku sertakan di description box di bawah sana. Di sini aku mohon maaf yang sebesar-besarnya karena video step 3 ini tayangnya lama sekali ya teman writers. Aku mohon maaf karena memang disibukkan hal-hal domestik biasa, namanya emak-emak pas lebaran kemarin ya teman writers. Dan juga sebenarnya yang paling sibuk adalah aku sedang menyiapkan naskah untuk kuikutkan lomba menulis novel yang ada banyak sekali di saat-saat kita lagi stay at home ini ya teman writers. Jadi ada dari Kuiku, ada juga dari GWP alias Gramedia Writing Project, ada juga Indiva Media Kreasi. Jadi aku menyiapkan naskah. Nah, kalau teman-teman juga ingin ikut lomba, mau ngadu keberuntungan naskah-naskahnya, aku sudah letakkan juga linknya di description box ya. Jadi kita biar sama-sama untuk berjuang ya kan. Dan juga mudah-mudahan dengan adanya ikut lomba itu, masa-masa kita stay at home ini jadi lebih produktif ya teman writers. So intinya di step ketiga ini kita akan membicarakan mengenai karakter building alias karakter development. Sebelum kita bahas lebih dalam lagi mengenai karakter building, kita kuatkan dulu fondasi dengan cara memahami tujuannya. Apa sih sebenarnya pentingnya membuat karakter development atau pengembangan karakter sebelum kita mulai menulis? Menurut aku ada dua tujuannya. Yang pertama yaitu menguatkan karakter di dalam novel kita. Jadi sehingga karakter kita itu menjadi lebih kayak 3D, 3 dimensi, realistik gitulah. Sehingga nanti pembaca dengan mudah membayangkannya gitu ya kan, lebih menarik dan lebih membuat pembaca mudah untuk masuk ke dalam cerita kita dan merasakan apa sih sebenarnya konflik-konflik yang terjadi di karakter-karakter kita. Dan bagi beberapa tipe penulis, jangan-jangan teman writers juga nih, karakter yang kuat itu justru bisa menyupiri alias menggiring cerita teman writers, menggiring plotnya sehingga bisa dengan mudah menyelesaikan konflik-konflik yang teman writers buat di cerita teman writers. Yang kedua, menurut aku ketika kita membuat karakter development sebelum kita mulai menulis, menjadi upaya kita untuk menyinkronkan atau mensinergitaskan antara plot dan karakter. Nah, kemarin kita sudah buat outline ya di step yang kedua. Misalnya di dalam outline kita membuat suatu adegan atau plot di mana karakter kita itu melawan orang tua. Tapi kemudian kita gambarkan karakter kita itu adalah karakter yang lembut, karakter yang tidak suka kekerasan, karakter yang cinta damai. Itu kan nggak nyambung ya teman-teman. Tapi kalau kita sudah buat pengembangan karakter, kita bisa tetap mempertahankan outline itu dengan cara ya kita carilah alasannya mengapa dia berubah. Misalnya kita buat backstory-nya, terus kemudian kita buat dengan pandangan-pandangannya yang terjadi atau dipengaruhi oleh lingkungan, semacam itulah. So, kayak yang udah aku cakapkan sebelumnya bahwa prosedural tutorial menulis novel ini sebenarnya hanya untuk memudahkan aja ya teman writers. Jadi kemarin kan kita bebas-bebas aja memulai dari mana. Nah, misalnya teman writers kemarin nggak buat outline, makanya teman writers perlu membuat yang namanya character arc. Tapi kalau kita semalam sudah buat outline, itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah punya yang namanya character arc. Apakah itu character arc? Karakter arc adalah perubahan alias perjalanan yang lebih ke inner alias batin dari karakter yang ada di dalam cerita kita. Pokoknya sepanjang cerita itu dia berubahnya macam mana. Ada yang misalnya positive change, dia berubah dari yang biasa aja atau bahkan negatif menjadi ke hal yang positif. Ada yang sebaliknya, dari hal yang biasa aja atau mungkin dia cukup baik kemudian berubah menjadi negatif, itu namanya negative change. Ada bahkan tidak berubah sama sekali, nggak punya arc, dia jadinya flat arc kayak gitu ya. Nah, itu adalah jenis-jenis karakter arc. Nah, karena kita sudah buat outline, kita tentunya sudah punya yang namanya karakter arc. Nah, supaya lebih jelas lagi, coba kita buka outline yang semalam kita buat. Karakter arc kita sebenarnya kayak mana sih dia? Nah, kemarin kan kita buat outline berdasarkan struktur plot yang act of 3. Jadi kita pisahkan ya, di act 1 karakter kita itu mengalami apa innernya atau batinnya, di act 2 ke apa, di act 3 apa. Nah, itulah yang disebut dengan karakter arc untuk memudahkan. Jadi ini bagi teman writers yang kemarin nggak bikin outline, jadi kalau mau langsung bikin karakter arc, begitulah caranya ya. Jadi di act 1 dia mengalami apa. Nah, kalau kemarin di cerita aku, coba writers lihat di cerita teman writers masing-masing ya. Nah, di act 1 itu karakter aku skeptis dia.
males dia, kaum rebahan dan nggak punya tujuan. Nah di Act 2 dia sudah mengalami perubahan, yaitu dia mulai sadar dengan tanggung jawabnya ya, dengan segala situasi atau konflik yang telah dialaminya. Dia terakhir mulai sadar dan memahami bahwasannya eksistensinya sebagai manusia itu ada gitu kan. Kemudian di Act 3 itu dia sudah berubah total, jadi lebih rajin, lebih bertanggung jawab dan punya tujuan hidup. Nah itu kemarin yang punya aku. Nah teman writers bisa periksa punya teman writers sendiri. Berarti aku itu karakter arc-nya adalah positive change. Nah contoh untuk yang negative change, kemarin kita pernah bahas Great Gatsby karya F. Scott Fitzgerald. Nah ini videonya ada di sini kalau teman writers belum pernah nonton. Nah Great Gatsby itu adalah sebuah novel yang merupakan contoh terbaik untuk yang negative change ya. Jadi si Gatsby ini, karakter ini biasa-biasa aja pada awalnya, tapi nanti menjelang di akhir dia itu negatif, bahkan terbunuh gitu ya. Itu salah satu contoh yang negative change. Ada juga yang flat change. Kalau teman writers pernah melihat film Paddington yang beruang-beruang itu ya. Nah beruang itu dari awal sampai akhir dia flat aja, baik aja terus, percaya aja bahwasannya dia pasti bisa diterima oleh orang-orang sekitar dia walaupun dia berbeda. Nah yang berubah apanya? Yang berubah adalah sekitarnya. Jadi kalau misalnya teman writers ingin membuat karakter arc yang flat, protagonisnya tetap seperti itu, tapi perubahan terjadi pada lingkungannya. Contoh lain adalah misalnya film Hunger Games atau novel Hunger Games ya, dimana si Katniss itu dari awal sampai akhir dia percaya bahwasannya pemerintah itu punya sesuatu hal yang salah dan dibuktikannya, sehingga sekelilingnya yang berubah, lingkungannya yang menjadi berubah. Nah teman writers bisa pilih mau pakai yang mana. Nah, hal berikutnya yang patut dipertimbangkan untuk dibuat dalam karakter development ini adalah chart alias karakter sheet, ya kan, lembar karakter. Jadi di sini kita bisa menentukan namanya, tanggal lahirnya, zodiaknya, kayak gitu kan, alamatnya, family tree-nya atau ibu bapaknya kayak gitu, keluarga dan lain sebagainya. Udah gitu bisa juga kita kerjakan di sini latar belakang pekerjaannya, ya kan, latar belakang agamanya, politiknya dan lain sebagainya yang diperlukan. Nah, di sini kita tidak akan membuat seperti itu lagi ya, karena kita udah pernah nih buat karakter chart. Itu teman writers bisa lihat di sini videonya. Nah kalau misalnya teman writers ingin tahu kayak mana karakter chart itu apa saja, cari aja, googling aja sendiri, nanti akan ketemu web. Bahkan ada web yang printable dia, jadi karakter chartnya itu bisa langsung di print dan teman writers isi. Nah saranku nggak usah semua diisi, yang perlunya bagi teman writers aja. Nah kayak misalnya cerita aku yang kemarin itu ada karakter yang alien. Nah itu baru dia perlu sekali detail, karena kita alien itu kan gambarannya adalah fantasi ya, hal yang baru gitu yang nggak ada di dunia nyata. Tapi kalau dia manusia, karena ada beberapa hal yang biasa-biasa aja gitu. Nah sebelum kita akhiri mengenai karakter building alias karakter development ini, aku punya tips nih itu untuk teman writers supaya bisa bikin karakter yang menarik. Yang pertama, karakter kita harus punya kualitas yang menarik. Maksud menarik ini yang paling, yang gitu, yang bisa kita ingat gitu ya. Jadi misalnya dia sangat jujur, dia sangat pintar, dia sangat bodoh, pokoknya yang Ini menurut pengalaman aku dulu ya waktu jadi guru. Jadi misalnya kalau kita punya murid itu biasanya yang kalau biasa-biasa aja yang ada di medium itu biasanya kita nggak terlalu ingat. Tapi kalau udah yang paling, misalnya yang paling sering terlambat, yang paling bandel, yang paling baik kali, misalnya itu pendiam, paling pendiam, kalau sampai satu kata pun nggak pernah keluar dari mulutnya, itu biasanya kita ingat. Nah makanya carilah yang dari karakter teman writers itu, cari angkat yang paling sifatnya. Kedua, karakter kita harus punya tujuan jelas. Nah ini sudah kita selamatkan ya kemarin waktu kita buat premis ya kan, protagonis kita dalam premis dan outline itu sudah punya tujuan yang sangat-sangat jelas. Nah kalau misalnya teman writers ingin menambah lagi karakter lain, coba kalau bisa misalnya villain ya, kalau teman writers punya tokoh antagonis dalam ceritanya, itu tambahkan tujuan jelasnya, atau karakter-karakter pendampingnya, tambahkan tujuan yang jelasnya supaya lebih, walaupun dia karakter pendukung tapi dia punya tujuan yang sangat jelas sehingga lebih menguatkan cerita teman writers. 3, usahakan karakter kita itu punya ruang untuk berkembang. Jadi misalnya dia berubah jadi negatif ke yang positif, kasih ruang dia, kasih ya adegan lah, kasih sebuah konflik sehingga dia bisa menjadi orang atau pribadi yang lebih baik lagi, atau sebaliknya.
Yang keempat, ini sebenarnya kecil tapi menurut aku sangat penting sekali ya, yaitu detail yang spesifik. Nah, misalnya teman writers ingin menggambarkan atau deskripsi mengenai ciri fisik dari karakter teman writers. Biasanya kita bikin, oh hidungnya mancung, bibirnya tebal, misalnya kayak gitu ya, matanya sipit dan sebagainya. Nah, itu adalah ciri-ciri fisik yang sudah biasa ya kita baca di mana-mana seperti itu. Coba tambahkan hal kecil yang unik. Nah, aku ini sangat ingat sekali dengan ketika aku membaca ini Rumah Lebah nih, karya Mbak Rui Meita. Di situ ada sebuah karakter ada seorang karakter ya, paparazzi. Aku bahkan udah lupa namanya, tapi aku ingat dengan detailnya ini, dengan penggambaran detail yang dibikin Mbak Rui untuk dia ini. Dan ini menyebalkan, menambah rasa sebal kita sama dia. Memang karakternya menyebalkan, yaitu dia giginya berkarang, giginya ada jigongnya. Nah, itu kan sebuah ciri-ciri fisik atau deskripsi yang unik gitu ya. Misalnya teman atas bikin, misalnya di sini ada codet atau ada apa, sesuatu yang jarang kita baca, unik gitu ya untuk satu karakter, sehingga membuat karakter kita itu lebih manusiawi lagi. Yap, teman atas, semoga berhasil di step 3 ini. Nanti kita ketemu lagi untuk step 4 ya. Apa itu step keempatnya? Nantikan aja. Makanya jangan lupa kalau misalnya suka video ini, jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa juga subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, supaya kita nanti langsung ketemu sama step 4. Semoga kita semua sehat selalu dan bisa tetap terus menulis. See you on the next video.